dan di studio saat ini saya tidak sendiri, sudah ada Pak Asep Saifuddin Jahar, Rektor UIN Syarif Hidayatullah. Pak Asep, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Asep, ini kan sebenarnya sesuatu yang selalu dilakukan setiap tahun ya, menentukan awal Ramadan, Lebaran, nanti juga sholat Id di Idul Adha. Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi kepada pemirsa Kompas TV, kalau tahapannya di dalam sidang isbat yang dibahas itu apa saja, Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentu dalam sidang isbat ini, pertama yaitu menyaksikan ataupun mendapatkan informasi dari penyaksian atau persaksian para mereka di beberapa titik yang melakukan pemantauan langsung hilal di beberapa titik. Kalau tidak salah lebih dari 100 titik ya di seluruh Indonesia. Dan ini adalah untuk menentukan bahwa dalam konteks hijriyah, jadi penentuannya adalah bulan atau lunar itu sendiri. Maka bagaimana penentuan awal bulan itu, maka ditentukan kita dalam konteks ini memang ada dalam kategori hisab dan ru'yah. Tapi dalam konteks inilah yang digunakan oleh pemerintah adalah penggabungan antara hisab dan ru'yah. Itu yang pertama. Karena itu nanti di dalam rapat isbat awal bulan Ramadan ini, nanti Kementerian Agama mengundang para ormas dan juga ada juga kalau tidak salah dari perwakilan negara-negara untuk menyaksikan ataupun pemaparan dari hasil persaksian mereka yang diberi tugas untuk memantau umur bulan ya. Nah itu kira-kira. Sehingga nanti akan ketahuan apakah besok kita memulai awal Ramadan atau tidak. Karena ini adalah dihitung sebagai tanggal 29. Jadi kalau memang belum terlihat, maka jumlah bulan ataupun jumlah hari digenapkan menjadi 30. Nah di dalam konteks inilah nanti kita karena menggunakan ru'yatul hilal, maka nanti kan ada aturannya yang disebut dengan berapa hilal tingginya, artinya berapa 3 derajat misalnya gitu. Kemudian elongasinya kalau tidak salah sekitar 6 ya? 6 derajat. Maka itulah nanti akan terlihat seperti apa. Nah ini nanti akan melihat bagaimana persaksian ataupun informasi dari beberapa daerah, apakah dari Medan, mungkin juga dari daerah Pelabuhan Ratu, dari beberapa tempat untuk menginformasikan. Nanti setelah itu barulah ditentukan oleh Menteri Agama bahwa besok misalnya akan dimulai Ramadan karena hilal sudah lebih dari 3 derajat, itu misalnya. Oke, kan kalau dari Muhammadiyah sudah menetapkan besok Sabtu ya. Nah, tapi kalau dari informasi yang Pak Asep juga ketahui, kalau dari prediksi dari beberapa daerah, itu untuk elongasi, kemudian juga untuk ketinggian hilal, sudah memenuhikah syarat untuk besok ditetapkan 1 Ramadan, kalau dari untuk rukyatul hilalnya? Ya nanti kita lihat dulu, saya juga belum bisa menyampaikan. Ya, kali Bapak juga sudah dengar dari prediksi. Dari beberapa memang informasi yang tadi beberapa yang kita lihat memang ada yang sudah di atas 3 derajat. Artinya ru'yatul hilal sudah terlihat. Nah, artinya memang sudah umur bulan dari bulan Syaban ini sudah habis sehingga akan memulai kepada bulan bulan Ramadan. Nah, tapi kita lihat dulu jangan jangan melangkahi apa yang hilalnya juga belum kelihatan. Ya, tapi kita kan tadi kategorinya ada ketinggian hilal dan juga elongasinya itu ya. Ya, itu harus dua-duanya terpenuhi atau salah satu sebenarnya cukup? Artinya kalau sudah di atas 3 derajat, nanti elongasinya juga akan memungkinkan. Artinya ke usia dari bulan itu kelihatan. Itu kira-kira. Oke. Nah, kalau untuk dari proses yang kita juga sudah melihat dari tahun ke tahun Ramadan juga di 1446 Hijrah ini. Sebenarnya kalau dari Pak Asep sendiri, apa yang bisa kita pelajari sih dan bisa kita terapkan di Ramadan tahun ini sebenarnya? Pertama yang harus kita pahami sebagai umat beragama bahwa ini adalah sebuah ijtihad atau upaya untuk mencari ataupun mendapatkan suatu titik awal memulainya ibadah. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Artinya kalau terjadi perbedaan, pertama jangan kita peruncing. Perbedaan di dalam Islam disebut al-ikhtilaf rahmah. Artinya bahwa perbedaan itu suatu hal yang lumrah, suatu rahmat dari Tuhan bahwa kita diberikan hidayah, diberikan pengetahuan. Yang penting ada alur, ada petunjuk, ada dasar-dasar keilmuan yang digunakan. Dan kita juga menggunakan rasio itu yang pertama. Yang kedua, tentu nanti jika perbedaan itu terjadi, itu semuanya juga hasil ijtihad. Misalnya
ada yang berfokus kepada hisab. Nah itu kita kalau terjadi misalnya mereka mendahului yang menggunakan itu, ya kita hormati. Dan yang kedua tentu misalnya karena penggabungan hisab dan ru'yah ini kemudian berbeda juga, harus juga dihargai bahwa ini adalah sebuah ibadah. Dan yang ketiga yang lebih penting sebenarnya di dalam Ramadan ini ibadahnya itu sendiri. Nah, jangan terlalu memfokuskan kepada ikhtilaf atau perbedaan ketika kita penentuan awal atau nanti di akhir juga ya. Di akhir. Yang penting itu karena Indonesia adalah majemuk dan kita juga banyak madhab yang dianut ataupun aliran yang dianut, tetapi tetap kita harus menjaga persatuan dan kesatuan atau juga toleransi dari suatu perbedaan pemahaman ini. Kerukunannya ya, kan kita banyak sekali sukunya, kemudian agamanya juga ada banyak itu saling toleransi. Nah, Pak kan juga salah satu yang jadi tantangan semakin tahunnya juga misalnya cuaca nih, cuaca semakin panas. Kadang-kadang juga hujan sorenya tapi siangnya panas banget. Nah, persiapan yang juga harus dihadapi, dilakukan oleh umat yang akan melaksanakan ibadah puasa apa aja nih Pak kira-kira? Nah tentu ini yang kadang kita membedakan ataupun juga supaya kita tidak memahami yang beda. Jadi ibadah puasa bukan untuk mempersiapkan makanan kan. Tapi kita harus bersiap bahwa ibadah puasa itu menjaga mental, harus juga menempa diri dan juga kita memperbanyak ibadah dan istighfar atau minta ampun. Dan ini yang poin penting. Karena bulan Ramadan adalah bulan ujian dan juga di sana adalah waktu yang mustajab dalam konteks kita memohon doa, meminta ampun dan di sanalah yang disebut dengan terbukanya pintu surga. Kenapa? Kita harus pahami bahwa di dalam suatu tempat, coba kalau kita menganalogikan, apakah sama tempat ini dengan tempat yang lain? Beda kan? Apakah sama waktu pagi dengan petang? Beda. Nah, inilah di dalam Islam diajarkan bahwa waktu-waktu itu punya makna dan hikmah yang dalam. Dan bulan Ramadan inilah yang harus kita pahami, bahkan harus menahan diri dari amarah, dari nafsu, dari makan dan lain sebagainya, sehingga betul-betul pembekalan. Karena apabila sudah sukses di dalam Ramadan dan dia beribadah dengan baik, disebutkan sebagaimana dia dilahirkan seperti bayi. Nah ini gimana kita? Apalagi di sana ada malam yang penuh hikmah, malam Lailatul Qadar. Nah ini gimana? Artinya betul-betul kita harus juga menjaga. Nah yang tadi mengenai cuaca, tentu jangan terlalu euforia. Jangan terlalu euforia. Jangan terlalu juga mengumbar berjalan-jalan. Apalagi kalau pagi-pagi kan, suka jangan habis sahur, tenaganya langsung ya. Akhirnya capek. Oke Pak Asep, nanti kita lanjutkan tapi kita jeda dulu. Kita juga nanti akan melihat seperti apa persiapan pemantauan hilal dan juga Ramadan di berbagai wilayah. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.